아, 뭐야? Samdal adalah wanita yang dulu Yongpil cintai. Samdal adalah sahabat yang selalu bergantung kepada dirinya dan entah mengapa Yongpil suka membantu Samdal. Sampai suatu hari, Yongpil sadar jika ia mencintai sahabat gilanya itu. Lalu bagaimana sih ceritanya Samdal dan Yongpil bisa menjadi pasangan panas di Samdalri? Jadi, dulu pada saat mereka masih sama-sama merintis di Seoul dan pada saat itu mereka berdua sedang minum bersama, Yongpil ingin menyatakan perasaannya kepada Samdal. Namun ia takut akan merusak persahabatan mereka berdua. Pada saat itu, Samdal begitu mabuk dan pingsan seperti biasa. Yongpil lalu menggendong Samdal dan Samdal tidak bisa diam sehingga mereka berdua pun terjatuh. Saat itu, Yongpil melihat bungkusan milik Samdal yang sepertinya hadiah untuk seseorang. Yongpil lalu dengan berani membukanya dan di sana ada sebuah surat jika Samdal menyukai Yongpil. Di bawah salju yang lebat dan di depan Samdal yang pingsan itu, Yongpil pun bergembira karena rupanya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. 내가 사랑했던 Lalu sekarang, setelah melampiaskan kekesalannya kepada sahabatnya itu, Samdal pun ikut minum bersama mereka. Dan sudah dapat dipastikan, Samdal akan balas dendam kepada mereka semua dan mabuk sendirian sambil melempar kaleng minuman. Sahabatnya itu lalu menyuruh Gyeongtae yang menyebabkan kekacauan ini untuk mengendalikan Samdal sebelum Samdal pingsan. Tapi, Gyeongtae tidak berani mendekati Samdal segila jika ia lagi mabuk seperti ini. Dan benar saja, setelah mengamuk, Samdal langsung pingsan seketika. 설마. 야. 그거다. 야, 아니다. Samdal lalu terbangun di depan pintu rumahnya. Ia sempat terkejut bagaimana ia bisa berada di rumah setelah mabuk semalaman. Lalu, ia mendengar jika ibunya berniat berlari pagi lagi. Dan kali ini Samdal meminta ibunya untuk tidak pergi kemana-mana. Ia juga bilang jika ia tidak merundung siapapun dan semua artikel itu tidak benar. Ibunya kemudian bertanya jika itu tidak benar, mengapa putrinya kembali ke kampung halaman. Seharusnya ia mengklarifikasinya, bukan malah kemari. Sambil menahan tangisnya, Samdal hanya bisa bilang tidak ada orang yang mau mendengarkannya. Setelah mengatakan itu, ibuku tetap berniat untuk berlari mengelilingi kampung. Yongpil yang mendengar hal ini dari sebelah rumah kemudian mengikuti ibuku dan menasehatinya untuk tidak berlari lagi karena ia khawatir ibuku yang sudah ia anggap ibu itu kecapean karena besok mereka akan memanen rumput laut bersama. 사람 서러워서 살겄나? Setelah itu, Yongpil masuk bekerja. Tiba-tiba kakinya terasa sakit. Rupanya tadi malam saat Samdal pingsan, Yongpil berniat menggendong Samdal dan mengantarnya pulang ke rumah karena mereka berdua bertetangga. Tapi saat ingin menggendong Samdal, tiba-tiba Samdal berontak dan hampir terjatuh. Lalu Yongpil menahan Samdal dengan lututnya hingga lututnya cedera. Gyeongtae menyuruh Yongpil untuk tidak melakukan sesuatu untuk Samdal lagi karena kedua sahabatnya itu tidak boleh jatuh cinta lagi. Yongpil harus ingat bagaimana dulu Samdal mengkhianatinya. Lagi pula saat Samdal mabuk, Samdal selalu menyebut nama Bang Eunju dan juga Chon Chunggi. Gyeongtae yakin pasti dari salah satu nama itu adalah pacarnya Samdal. 있을 수도 있지 뭐. Saat ini, Eunju, sang korban yang mengaku dirundung, kembali ke kantor lamanya untuk mengambil proyek milik Samdal yang sudah lama disiapkan oleh Samdal. Asisten Samdal yang lain mencemooh Eunju karena sudah berani berbohong dan membuat Eunhee alias Samdal menjadi seperti ini. Hanya karena Eunhee memergoki Eunju berselingkuh dengan Chunggi. Eunju merasa Eunhee sudah melukai harga dirinya dan Eunju merasa lebih hebat dari Eunhee saat bekerja. Hanya saja, Eunhee selalu membayang-bayanginya. Lalu Eunju pergi bersama Chunggi yang sebenarnya tidak yakin jika selama ini Eunhee telah merundung Eunju. 진짜 누나가 너 괴롭힌 거 맞아? 그럼 내가 거짓말해? Keesokan harinya di Samdalri, ibuku dan dua ibu-ibu lainnya kemudian ingin membiarkan teripang bersama. Di perjalanan, dua ibu ini selalu ngerocos tentang artikel Samdal, di mana menurut mereka, Samdal harus segera meminta maaf secara resmi ke hadapan media, dan lebih baik Samdal minta maafnya tidak memakai riasan agar orang-orang kasihan kepadanya. Mungkin jika Samdal melakukan hal itu, Samdal bisa kembali diterima di sana.
Tanpa banyak omong, Ibuko kemudian berbalik arah dan kembali pulang ke rumah untuk membawa Samdal ke hadapan ibu-ibu Hanyo yang lain. Ibu-ibu Hanyo terkejut karena rupanya Samdal telah kembali ke Samdalri. Ibuko menyuruh putrinya itu untuk memberitahukan kepada ibu-ibu yang ada di sana jika semua berita itu tidak benar. Untuk apa meminta maaf jika Samdal tidak bersalah? Bahkan Ibuko menceritakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi di mana Anju, si korban, berselingkuh dengan pacarnya Samdal. Makanya mereka bertengkar. Alhasil, berita itu langsung tersebar di Samdalri dan semua orang terbagi ke dua kubu. Ada yang kasihan kepada Samdal dan ada juga yang mengatakan jika ini adalah karma karena Samdal dulu pernah mengkhianati Yongpil. 삼다리가 왔다고? 마곡에 결국 그 후배랑 참말로? Sementara itu, rupanya ponsel Samdal ada bersama Yongpil. Ia lupa memberikannya tadi pagi kepada Samdal karena buru-buru mengejar Ibuko. Saat itu, Chon Chunggi menelpon Samdal. Di sana ada foto Samdal bersama Chunggi yang Yongpil yakini adalah kekasih Samdal. Yongpil mencoba mengangkat teleponnya dan di sana Chunggi berpura-pura tidak bisa berpisah dari Samdal. Ia ingin Samdal kembali dan memohon maaf kepada wartawan. Yongpil langsung berkata untuk apa Samdal meminta maaf jika ia tidak bersalah. Chunggi terkejut karena yang mengangkat telepon rupanya suara laki-laki. Ia pikir Samdal sudah memiliki kekasih baru dan ia langsung merasa tidak terima. 얘가 사과를 왜 해요? 예? 야, 좋은 애 양다리야? Setelah seharian menyimpan ponsel Samdal, akhirnya Yongpil mengembalikannya setelah ia selesai bekerja. Lalu Yongpil bertanya kepada Samdal apa Samdal ingat dengan kejadian tadi malam. Benar, Samdal tidak ingat apa-apa. Yang ia ingat adalah saat ia menangis di hadapan mereka semua. Yongpil lalu tertawa karena Samdal masih kuat dalam menghadapi masalahnya. Sebenarnya, Yongpil ingin sekali bertanya siapa Chunggi, namun masih ia tahan. Dan rupanya, Yongpil masih belum tahu tentang masalah yang terjadi di antara Samdal, Anju, dan juga Chunggi. Sementara Gyeongtae dan yang lainnya sudah mengetahui hal ini dan ingin sekali mendatangi Anju. Mereka kasihan kepada Samdal dan Gyeongtae yakin tidak akan ada satupun orang yang mau mendengarkan cerita Samdal. 지금 상황에서 뭐 아니라고 해도 씨알이나 맥히겠냐? Pertahanan Yongpil pun akhirnya runtuh. Ia lalu bertanya kepada Samdal, apa pria yang ada di foto handphonenya Samdal adalah kekasihnya. Dan anehnya, Samdal malah mengiyakan pria itu adalah pacarnya dan mengatakan jika pria itu baik kepadanya. Yongpil agak cemburu. Ia lalu menunjukkan jika lututnya sakit saat menggendong Samdal yang mabuk dan meminta Samdal untuk dibelikan selap yang bagus. Tapi ia sendiri malah lupa memberikan obat yang ia beli untuk Samdal. Menurut Jindal dan Hedal, Samdal seharusnya tidak melakukan hal tersebut mengingat seluruh warga Samdalri sudah tahu semuanya tentang masalah Samdal. Bagaimana jika Yongpil sampai mengetahui hal ini dan Samdal telah berbohong kepadanya? Maka Samdal akan tambah malu lagi saat bertemu dengan Yongpil. Keesokan harinya di Samdalri, warga-warganya akan memanen rumput laut dan meminta warga yang lain untuk membantu. Ibuko tentu saja menyuruh anak-anaknya meskipun sebenarnya mereka malas bertemu dengan orang-orang Samdalri. Apalagi Samdal bakalan bertemu dengan Yongpil lagi dan keadaan pasti bakalan sangat canggung. Lalu saat di sana, Samdal tidak sengaja mendengar orang-orang menyuruh Yongpil untuk pulang duluan saja karena mereka kasihan melihat Yongpil yang dulu pernah dikhianati oleh Samdal. Samdal yang mendengar hal tersebut sangat terkejut karena seingatnya Yongpil lah yang telah memutuskannya. Samdal lalu kesal dan melempari Yongpil dengan rumput laut. Karena tidak terima, akhirnya Yongpil juga membalas Samdal. Terjadilah perang rumput laut di antara mereka berdua, yang membuat Ibuko langsung murka dan menyuruh mereka berdua untuk membereskan kekacauan yang mereka buat. Samdal tidak terima jika Yongpil berkata ke semua orang jika dialah yang telah mencampakkannya. Padahal sebenarnya tidak. Setahunya, Yongpil lah yang memutuskannya. Lalu, untuk meredakan amarah Samdal, Yongpil pun berjanji akan meluruskan permasalahan ini dengan berbicara ke semua orang di Samdalri. Yongpil juga meluruskan tentang masalah Samdal dengan teman-temannya kemarin. Ia berkata kepada Samdal, kenapa dirinya dan teman-temannya tidak penasaran dengan berita Samdal. Itu semua karena mereka tahu Samdal tidak mungkin melakukannya. Jadi untuk apa ia dan teman-temannya penasaran dengan masalah tersebut? Namun menurutnya,
pacarnya Samdal tidak merasa seperti itu. Samdal merasa aneh dengan kata-kata Yongpil. Ia pikir Yongpil tahu sesuatu. Lalu kemudian saat pulang, Samdal mendapatkan obat peredam memar yang ia yakini itu dari Yongpil. Ia lalu menerima pesan dari Chunggi yang menanyakan apakah Samdal sudah punya kekasih lain. Karena kemarin ada seorang pria yang mengangkat telepon darinya. 너 누구랑 통화했어? 빨리 말해. Sementara itu, Yongpil pun akhirnya tahu jika sebenarnya kekasih Samdal berselingkuh dengan Bang Enju, korban perundungan yang memfitnah Samdal. Rupanya selama ini, Yongpil telah salah. Pada saat itu, Samdal menelpon Yongpil dan mengajaknya untuk bertemu. Samdal kesal karena Yongpil telah mengangkat telepon dari Chunggi dan berbicara yang tidak-tidak. Yongpil juga kesal mengapa Samdal malah memaafkan pria tersebut dan masih mengencani pria tukang selingkuh itu. Samdal lalu berkata ia berbohong kepada Yongpil. Ia sudah putus dengan Chunggi. Itu semua karena ia malu mendapatkan pria yang jauh di bawah Yongpil, diselingkuhi dan kembali ke Samdalri. Setelah mengatakan itu, Samdal pun pergi meninggalkan Yongpil. Pikirannya jadi kacau dan banyak hal yang berkecamuk di dalam hatinya. Masalahnya, mantan kekasihnya dan kini Yongpil.